Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Zuesti Eka Putri Maka, juga teman-teman semua. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas mengenai faktor kunci sukses dalam implementasi solusi intelijen bisnis dalam mata kuliah bisnis digital dan intelijen bisnis. Oke, next slide. Anggota kami terdiri dari saya sendiri, Hafid Khairuddin Jabbar, dengan ujung NIM 044, dan rekan saya Zaki Nur Syamsi dengan ujung NIM 043, serta Ani Lutfia dengan ujung NIM 141. Ya, pembahasan pertama mengenai transformasi digital dan model bisnis baru yang akan dijelaskan oleh teman saya Zaki Nur Syamsi. Kepadanya disilahkan. Baik, materi pertama yaitu transformasi digital dan model bisnis baru. Transformasi digital itu sebenarnya apa sih? Makna dari transformasi digital sendiri itu adalah integrasi teknologi digital ke seluruh proses bisnis. Jadi bisnis yang awalnya tidak menggunakan teknologi digital, sekarang menggunakan teknologi digital. Nah, dan gunanya untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan pengalaman pelanggan. Juga menggeser keputusan dari intuisi menjadi data driven. Kemudian sedangkan model bisnis baru ini adalah pendekatan baru dalam menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai berbasis teknologi. Contohnya itu platform ekonomi, subscription, terus freemium, dan ekosistem digital. Nah, model bisnis baru ini mengandalkan data sebagai inti dari strategi bisnis itu sendiri. Nah, kemudian apa hubungannya antara transformasi digital dan model bisnis baru? Transformasi digital menjadi pemicu lahirnya model bisnis baru. Jadi kalau ingin mengubah model menjadi model bisnis baru, itu pasti adanya transformasi digital. Nah, model bisnis baru hanya optimal bila ditopang teknologi dan data dari transformasi digital. Keduanya ini membentuk siklus saling menguatkan. Jadi ini tuh antara transformasi digital dan model bisnis baru ini semacam hubungan sebab akibat gitu. Ada kausalitas di antara kedua komponen ini gitu. Contohnya awalnya itu teknologi, kemudian inovasi model bisnis dan peningkatan nilai terhadap pelanggan. Nah, kemudian apa peran bisnis intelijen di sini? Perannya ini adalah mengubah data mentah menjadi wawasan strategis untuk keputusan bisnis. Yang kedua adalah memvalidasi dan mengoptimalkan model bisnis baru. Dan yang ketiga, mengukur perilaku pelanggan, tren pasar, dan performa digital secara real time. Dan yang terakhir menjadi dasar pengambilan keputusan berbasis data dalam transformasi digital. Setelah kita mengetahui apa peran-peran BI, nah kita harus mencari tahu faktor kunci sukses agar peran-peran tadi itu BI itu terlaksana. Yang pertama ada dukungan manajemen puncak. Ini ada komitmen, pendanaan, dan arahan strategis. Jadi manajemen ini harus berkomitmen kepada staff-staffnya atau kepada perusahaan, terus kemudian melakukan pendanaan dan arahan strategisnya untuk jangka ke depannya. Yang kedua ada keterkaitan dengan bisnis. BI harus selaras dengan tujuan perusahaan. Yang ketiga ada manajemen perubahan, menyiapkan budaya kerja yang menerima data driven. Yang keempat ada kompetensi SDM, ini semacam pelatihan teknis dan kemampuan analitis. Jadi ketika perusahaan mengadopsi transformasi digital, maka perlu adanya pelatihan teknis yang berkelanjutan dan juga kemampuan-kemampuan analitis dari SDM perusahaan tersebut. Terus yang kelima ada kualitas teknologi dan data. Sistem BI ini harus mudah digunakan, terus datanya yang digunakan ini harus data-data yang akurat dan juga terintegrasi alias datanya ini harus selaras. Nah, kemudian ada peran marketplace pada e-commerce yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ani Lutfia. Kepadanya dipersilakan. Oke, terima kasih Zaki dan Hafid atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu ada materi terkait dengan peran marketplace pada e-commerce. Boleh di next?
Oke, sebelum kita mengetahui apa sih peran penting marketplace marketplace pada e-commerce, kita harus mengetahui dulu apa sih sebenarnya marketplace dan e-commerce itu. Jadi e-commerce adalah istilah luas untuk segala transaksi jual beli yang dilakukan secara daring atau online. Nah, sedangkan marketplace itu adalah jenis platform e-commerce-nya yang bertindak sebagai perantara untuk mempertemukan banyak penjual dan berbagai pihak dengan pembeli dalam satu platform. Boleh di next? Oke, selanjutnya di sini ada marketplace, yang ada di Indonesia sebagai contoh seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Blibli, Zalora, serta ada juga JD.id, yaitu, merupakan sebuah platform yang, berbentuk marketplace yang tentunya berada dan beroperasi di Indonesia sendiri. Oke, boleh di next? Nah, ini, merupakan marketplace, terbesar di dunia yang seperti kita ketahui ada Amazon, terus ada eBay, terus ada, Rakuten, terus ada Alibaba dan, lain hal lagi yang, merupakan marketplace terbesar di dunia. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya ada, materi utamanya yaitu apa sih peran marketplace pada e-commerce sendiri. Nah, marketplace adalah yang seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwasannya marketplace adalah bagian penting dari e-commerce karena marketplace itu menggunakan sistem dari e-commerce itu sendiri untuk menjalankan transaksi jual beli secara online. Nah, peran utama dari marketplace itu marketplace itu menjadikan tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam bentuk pasar virtual atau online. Nah, jadi poin pertama yaitu, peran dari marketplace sendiri adalah mempermudah pelaku usaha, di mana penjual tuh nggak perlu membuat website-nya sendiri, mereka tuh cukup mengunggah produk, harga, dan informasi lain melalui, eee dia tuh hanya sorry sorry, mengunggah produk, harga, dan informasi lain, lalu marketplace menyediakan seluruh sistem pembelian, pembayaran, hingga pengiriman. Terus yang kedua itu ada mengurangi biaya operasional. Tentunya bagi sebuah, penjual atau UMKM sendiri, dia tuh nggak perlu, investasi besar untuk membangun sistem, server, atau promosi, semua tuh udah ditangani oleh penyedia marketplace dari mulai sistemnya dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu membantu promosi produk. Nah, marketplace ini biasanya memiliki strategi pemasaran sendiri seperti iklan, promo, atau diskon sehingga produk penjual otomatis ikut terpromosikan. Seperti misalnya kalau misalkan studi kasus yang kita alami di Indonesia sendiri kayak Shopee yang dia tuh sering banget, munculin harga-harga yang anjlok banget, maksudnya harga-harga yang diskon saat tanggal kembar kayak gitu. Nah, terus poin keempat itu ada memperluas jangkauan pasar. Nah, pembeli dari berbagai daerah dapat melihat dan membeli produk dengan, mudah melalui aplikasi, website, dan marketplace. Jadi nggak cuma di, wilayah-wilayah ibu kota terbesar di Indonesia maupun di luar negeri yang bisa mengakses, pasar yang dimiliki dari marketplace, tapi orang-orang yang, tentunya di daerah terpencil maupun di daerah yang jauh di sana gitu, mereka juga bisa menjangkau, pasar serta produk yang ingin mereka, beli gitu. Nah, selanjutnya itu ada menyediakan komunikasi langsung. Nah, konsumen itu bisa bertanya nih atau menawar harga seperti di pasar tradisional sehingga transaksi lebih fleksibel. Biasanya, platform seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya marketplace itu, dia tuh, memiliki fitur yaitu bisa menggunakan chatting bersama, penjual dan pembeli, dan di situ juga kita bisa melihat nih review-review yang, telah, diberikan oleh pelanggan sebelumnya yang telah membeli produk tersebut. Jadi kita bisa tahu nih apakah, barang itu bagus atau tidak, apakah barang itu real atau fake, kita jadi bisa tahu, gimana sih, gimana sih kebagusan dari barang yang ingin kita perjualkan, seperti itu. Boleh di next?
Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh Hafid. Slide-nya mana aja? Kenapa, Hafid? Mama? Slide-nya belum kelihatan nih. Oh, sorry. Oke, kita lanjut mengenai analisis desain bisnis digital. Boleh next. Nah, bisnis digital itu tentunya meningkatkan daya saing organisasi melalui desain bisnis digital. Nah, bisnis digital itu kan diajukan untuk meningkatkan daya saing dengan menerapkan teknologi digital gitu ya di seluruh organisasi dan seterusnya. Melalui apa? Melalui hubungan dengan mitra dan pelanggan serta promosi melalui media digital. Nah, tentu hal ini nggak hanya melibatkan transformasi digital saja dengan mengotomatisasi proses yang X gitu, namun merupakan transformasi digital dengan menerapkan teknologi untuk membantu mengubah proses-proses tersebut guna menambah nilai bagi bisnis itu sendiri dan organisasinya. Nah, itu artinya secara ringkas, peningkatan daya saing bukan hanya sekedar otomatisasi, tapi juga transformasi. Kemudian, agar berhasil dalam mengelola bisnis digital diperlukan pengetahuan yang luas tentang proses dan aktivitas bisnis itu sendiri yang berbeda dari seluruh rantai nilai atau value chain seperti pemasaran dan penjualan. Nah, inilah yang dinamakan melampaui batas organisasi dan kunci suksesnya adalah pengetahuan secara menyeluruh. Kemudian bisnis digital juga melihat bagaimana komunikasi elektronik dapat digunakan untuk meningkatkan semua aspek manajemen rantai pasok suatu organisasi atau yang dinamakan dengan supply chain. Nah, yang menggambarkan berbagai aktivitas penambah nilai yang menghubungkan sisi pasokan dan permintaan perusahaan. Era bisnis digital ini juga melibatkan pengelolaan jaringan rantai nilai atau value network yang saling terkait. Inilah yang disebut dengan optimasi rantai nilai global. Next. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kerangka kerja kunci dalam analisis desain bisnis digital yang tadi sudah dijelaskan 4 faktornya. Dan ini juga ada 4 kerangka kerja. Yang pertama, customer value proposition. Apa itu? Jadi simpelnya adalah nilai unik apa sih yang kita tawarkan gitu, yang kita berikan kepada segmen pelanggan. Implikasinya tentu berfokus pada pergeseran penawaran nilai unik dari produk fisik yang kita tawarkan ke solusi terintegrasi dan layanan berbasis data seperti model subscription gitu ya. Kemudian yang kedua ada value arsitektur. Nah, ini tuh bagaimana Anda itu menciptakan, mengirimkan, dan menangkap nilai tersebut gitu. Nah, tentu implikasinya itu berfokus pada bagaimana nilai diciptakan dan ditangkap melalui pemanfaatan model platform dan ekosistem untuk skalabilitas. Kemudian juga ada penggunaan cloud computing untuk mengurangi biaya infrastruktur dan otomasi untuk efisiensi operasional. Yang ketiga ada digital capabilities. Digital capabilities ini adalah sumber dayanya, ya, sumber dayanya dan kompetensi unik apa yang harus dimiliki gitu ya. Nah, kapabilitas itu menekankan pada pengembangan sumber daya dan kompetensi unik seperti kemampuan analitik, nah, kemampuan mengenai machine learning, business intelligence, kemudian pengelolaan aset data sebagai sumber pendapatan, serta penguasaan teknologi backbone seperti API dan arsitektur microservice. Yang keempat adalah desain organisasi dan budaya. Ini menjawab pertanyaan bagaimana struktur organisasi, proses, dan budaya itu mendukung model digital. Nah, fokusnya
itu menuntut adaptasi struktur organisasi dengan menerapkan prinsip Agile atau tim lintas fungsi dan menumbuhkan budaya eksperimen atau test and learn gitu ya, serta literasi digital untuk mendukung penuh model bisnis baru yang serba digital. Next. Selanjutnya kita bahas strategi optimasinya dalam bisnis digital. Boleh next. Di sini ada 3 jenis optimasi. Yang pertama adalah conversion rate optimization atau CRO ya. Ini tuh optimasi pengalaman pelanggan dan konversi. Nah, ini tentu menjadi pilar utama strategi bisnis digital yang bertujuan memaksimalkan persentase pengunjung situs web atau aplikasi untuk melakukan tindakan yang diinginkan. Nah, kemudian bidang optimasi ini terbagi menjadi 3 fokus utama. Yang pertama optimasi konversi atau CRO, kedua personalisasi, dan yang ketiga omni-channel experience gitu ya. Nah, apa itu? Optimasi konversi itu sendiri yang dicapai melalui taktik spesifik seperti penyederhanaan alur checkout dan memastikan kecepatan loading situs yang tinggi gitu ya. Kalau bisa ya di bawah 2-3 detik. Kemudian personalisasi itu dilakukan dengan menampilkan rekomendasi produk yang relevan berdasarkan riwayat penelusuran atau mengirim email yang tersegmentasi. Makanya kalau kita sedang belanja itu, kita sedang dipersonalisasi itu. Kenapa? Karena di beranda yang muncul di layar kita itu biasanya berdasarkan apa yang sudah kita telusuri sebelumnya. Kemudian yang ketiga, omnichannel experience ya. Itu bertujuan memastikan pengalaman pelanggan itu konsisten di berbagai saluran seperti aplikasi, situs web, atau toko fisik dengan dukungan utama dari integrasi data CRM di semua titik kontak. Kemudian ada optimasi pemasaran digital. Nah, itu ada 3 strateginya. Yang pertama optimasi SEO dan SEM ya. Itu berfokus tidak hanya pada peningkatan peringkat pencarian, tetapi juga pada penargetan kata kunci dengan niat beli atau purchase intent yang tinggi. Nah, yang kedua ada attribution modeling. Nah, ini tuh menggunakan data analitik untuk mengidentifikasi dan menilai efektivitas setiap saluran pemasaran dalam mendorong konversi. Mulai dari kontak pertama sampai transaksi akhir, menggunakan model seperti last click, first click, atau linear. Yang ketiga ada optimasi pemasaran, marketing automation. Nah, ini memanfaatkan software untuk mengautomatisasi tugas berulang seperti pengiriman email dan lainnya. Dan terakhir adalah optimasi operasi atau operational excellence ya. Apa sih itu? Ini adalah strategi yang berfokus pada penggunaan teknologi digital untuk secara signifikan mengurangi biaya operasional sambil tetap meningkatkan kecepatan dan kualitas layanan. Nah, ini ada 3, ada RPA atau Robotic Process Automation yang melibatkan penerapan bot software untuk berulang ya, untuk secara otomatis menangani tugas-tugas kantor yang repetitif atau berulang, seperti entry data, pemrosesan faktur, sehingga meningkatkan efisien di sini. Kemudian yang kedua, ada digitalisasi rantai pasok atau supply chain. Nah, ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi seperti IoT dan blockchain untuk memantau inventaris dan logistik secara real time tentunya. Dan yang ketiga ada pemanfaatan data. Nah, pemanfaatan data ini merupakan integrasi bisnis intelligence langsung ke dalam keputusan operasional sehari-hari, seperti mengoptimalkan jadwal produksi atau menentukan tingkat inventaris yang paling optimal, terus memastikan setiap keputusan didorong oleh wawasan data. Next. Ya, study case akan dijelaskan oleh teman saya, Ani Lutfia.
Oke, terima kasih Hafid atas kesempatannya. Oke, next teman-teman, kita sudah masuk ke studi case. Di sini kelompok kami membawakan seputar studi case mengenai Coca-Cola. Nah, Coca-Cola sendiri seperti yang kita ketahui adalah salah satu perusahaan minuman terbesar di dunia gitu lah, yang terkenal di Indonesia terutama. Nah, ternyata Coca-Cola ini tuh telah lama menerapkan kecerdasan bisnis atau BA untuk meningkatkan operasionalnya, mengoptimalisasi strategi pemasaran, dan meningkatkan pengalaman pelanggan dengan memanfaatkan analitik data, kecerdasan buatan, dan komputasi awan. Nah, Coca-Cola ini telah merevolusi proses pengambilan keputusannya, memastikan dominasi yang berkelanjutan. Nah, dengan Coca-Cola ini mengintegrasi kecerdasan bisnis, Coca-Cola itu telah memposisikan sebagai pemimpin dalam industri minuman global dengan terus menganalisis data, memprediksi tren pasar, dan mengoptimalkan operasional, perusahaan tetap tangkas dan responsif terhadap perubahan permintaan konsumen. Nah, seiring perkembangan teknologi, Coca-Cola tuh diharapkan untuk terus meningkatkan kapabilitas kecerdasan bisnisnya untuk memastikan pertumbuhan dan inovasi yang berkelanjutan. Nah, yang seperti kita ketahui bahwasanya Coca-Cola tuh masih bertahan gitu loh di Indonesia, tidak seperti minuman kayak Pepsi ataupun Bicola yang dulu emang sempat ada di Indonesia, namun mereka kalah saing gitu loh tentunya dengan Coca-Cola ini, dengan Fanta juga dan Sprite. Nah, ternyata Coca-Cola tuh punya punya strategi nih untuk bagaimana sih mereka tuh bisa bertahan untuk mempromosikan serta memproduksi minumannya itu secara global ataupun secara famous gitu loh, dengan menggunakan kecerdasan bisnis sendiri. Seperti itu teman-teman. Oke, boleh di next. Baik, selesai sudah presentasi kita mengenai bisnis digital ini atau bisnis intelligence kan dari kelompok kami. Warahmatullahi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ntar ya, gua ini dulu. Bisa gak nih? Udah ya? Halo, bentar. Stop record.